Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, pandemi memang bahaya. Oke, setuju saya ya. Virus COVID, Corona ada, saya setuju. Jadi please jangan orang salah paham kalau saya kritis soal-soal seperti ini. Si Edi gila loh, nggak percaya sama Corona, COVID. Gua percaya ada ya. Bahaya, gua percaya bahaya. Nah, kan? Jumlah yang korban setiap hari dilaporkan juga, aduh, bikin kita geleng-geleng kepala ya. Kadang-kadang satu hari bisa 1.000 lebih orang meninggal dunia, ngeri sekali. Dulu ingat gak waktu awal-awal dengan apa ya, kayak saya menyebutnya Luhut mengatakan korbannya belum sampai 500 orang. Nah, Luhut Binsar Panjaitannya. Padahal kalaupun 500 orang pun itu terlalu banyak, bos. Jangan sampai mengatakan belum 500 orang gitu. Gila bener ini. Tapi setelah capek kita ngomongin manusia satu itu ya. Jadi bahwa pemerintah berupaya keras menangani COVID. Nah ini, saya percaya gak ya? Oke lah, supaya nggak terlalu ribet, saya bilang saya percaya. Saya percaya pemerintah berusaha keras menangani COVID. Ya. Tapi saya jauh lebih percaya lagi pemerintah menjadikan COVID sebagai alat, sebagai tunggangan. Saya nggak bosan-bosan ngomong gitu ya. Pemerintah dengan pejabat, dengan pengusahanya, kong kali kon menjarah uang COVID ini dengan segala macam cara yang kita sama-sama masih gelap gulita. Kemarin Jokowi datang ke apotek, tanya obat ini ada nggak, yang ternyata menurut para ahli, para dokter, ahli epidemiologi sebagai itu obat keras, obat berbahaya. Bahkan epidemiolog dari UI Pandu Riono mengatakan kalau apotek memberikan obat kepada Jokowi seperti yang diminta, saya beli ini, ada nih Pak, silakan dibayar, maka izin apotek bisa dicabut. Karena apa? Itu obat keras dan berbahaya yang harus dengan resep dokter. Oke? Tapi kemudian secara demonstratif juga Jokowi menelepon Menteri Kesehatan. Nah ini sini persoalan, saudara. Kemarin saya udah bicara ini bahaya dan sebagainya, termasuk unsur fulusnya. Dan hari ini, kemarin Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mengatakan Indonesia akan terus impor obat ini itu. Jadi buah dari belusukan Jokowi selalu ada ya. Belusukan ke sawah, hasilnya apa? Impor beras. Kan? Belusukan ke sawah, hasilnya impor beras. Belusukan ke apotek, hasilnya impor obat ya. Nggak tahu juga deh. Tapi begitulah kurang lebih tanggapan dari netizen. Kembali ke soal COVID ini, saudara sekalian, salah satu cara yang dianggap bisa menanggulangi COVID adalah masker dan vaksin. Nah, vaksin ya, makanya dengan dalih vaksin pun kerumunan yang berjubel-jubel pun tidak ada sanksi. Kenapa? Vaksin bro, lagi vaksin. Sementara orang makan di warung baru sambil bercanda baru diangkat, Pak udah habis 20 menit. Padahal di sebelahnya kosong, jauh, tetap aja 20 menit. Jadi ini akal-akalan yang sungguh-sungguh sangat menyesakkan dada. Karena apa? Karena kerumunan nggak apa-apa asal untuk vaksin. Karena vaksin itu dibeli. Karena ada uang yang keluar dari kantong rakyat melalui APBN. Entah ngutang, entah apa. Jumlahnya ratusan miliar, triliunan rupiah. Vaksin. Nah, tempo hari kita dijejali poster-poster, spanduk-spanduk yang mengatakan masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Ini kan kalimat-kalimat ini kan menyesatkan, saudara. Masker harga mati, emang apa? Nggak boleh ditawar gitu harga mati. Memakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Bos, pakai nggak pakai masker mati juga. Ah, ya. Pakai nggak pakai masker mati juga. Bisa mati karena sakit COVID, bisa mati karena TBC, bisa mati karena diabetes, bisa mati kesenggol bajai, bisa mati kecebur sumur, bisa mati dibunuh. Bisa bos, semuanya mati. Pakai nggak pakai masker pasti mati juga. Jadi kalau kalian bikin poster-poster di mana-mana itu pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati, itu kan menyesatkan, bos. Satu. Yang kedua, ini yang membuat ini kan sudah, mohon sorry banget, rusak akidahnya. Seolah-olah mati itu tergantung dari masker gitu loh.
Padahal di luar masker juga ada penyakit macam-macam kan gitu, bukan hanya masker. Dan terlebih dari itu semua, di atas itu semua, mau pakai masker, mau nggak pakai masker, mau mati karena COVID, penyakit ini, penyakit itu, kecebur subur dan sebagainya, kesenggol baja dan sebagainya, itu mati takdir Allah. Allah yang menentukan, bukan masker. Kalau pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati, ini kan menyesatkan, mengganggu, bahkan bukan mengganggu ya, bisa membahayakan akidah. Sorry, saya muslim bos, muslim, akidah kami orang Islam, mati itu bagian dari takdir Allah ya. Jadi jangan bikin kampanye. Silakan bawa masker penting, setuju. Masker penting, catat, dengerin baik-baik. Masker penting, Edi Mulyadi setuju. Tapi jangan jadikan masker sebagai penentu. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Itu ya soal kampanye. Kampanye kedua ini saya dikirimin orang, ada meme juga, ditulis begini, lebih baik divaksin daripada dibacakan Yasin. Ini kan dia mau main kata-kata ya, rima, bahasa Indonesia namanya rima, akhiran ya, lama rima. Lebih baik divaksin daripada dibacakan Yasin. Ini maksudnya apa gitu loh? Ini kan dalam konteks dibacakan Yasin itu kalau meninggal, ya kan? Betul nggak? Ngaku aja yang bikin deh. Meninggal. Jadi, divaksin itu jauh lebih baik daripada dibacakan Yasin. Bos, Yasin itu Al-Quran. Al-Quran itu banyak fungsinya. Menjadi pedoman hidup, ya kan? Menjadi guidance, way of life, gitu kan? Juga dibaca setiap hurufnya dapat pahala, gitu loh. Termasuk Yasin yang oleh sebagian besar umat kita dibaca tiap malam Jumat. Gitu kan? Saya tidak mau ngomong sunnah Rasulullah yang dibaca itu surat Al-Kahfi. Monggo saja baca Yasin bagus. Silakan bagus. Dan insya Allah berpahala, bagus ya. Tapi dalam konteks ini, Anda membandingkan, membenturkan vaksin dan Yasin, bos. Ini berbahaya sekali, sangat berbahaya dan tidak boleh. Ini sudah, kalau kata Ustadz Ihsan Tanjung, ini sudah bisa masuk klausul istihza'ud bidin, ya. Istihza'ud bidin apa? Memperolok-olok agama. Dosa orang-orang yang memperolok-olok agama itu sama dengan nawa'ikadul iman. Nawa'ikadul iman. Apa artinya? Sudah membatalkan iman alias murtad. Hati-hati bro. Gila banget loh. Gila banget bikin begini. Lebih baik divaksin daripada dibacakan Yasin. Bos, lo nggak vaksin, nggak divaksin, nggak vaksin, lo mati juga bro. Mati. Divaksin nggak divaksin mati. Dan kalau orang Islam, ya mau tradisi, mau apa ya, atau ajaran ulama, itu dibacakan Yasin. Al-Quran, Yasin itu Al-Quran bos, bukan Kopingho. Saya hobi baca Kopingho, serial Bukit Kiansu, saya udah sampai serial yang kesekian. Pedang Naga Siluman. Itu udah berapa episode itu? Satu episodenya itu ada bisa 20-30 seri. Jangan salah, saya baca Kopingho bos. Sampai sekarang, sampai hari ini saya baca Kopingho. Dan itu beda. Itu Yasin, itu firman Allah, itu Al-Quran, la raiba fihi hudalil muttaqin, kata Al-Baqarah ayat yang kedua atau ketiga ya. Yang ketiga ya, dari kal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini ayat Allah yang jadi tidak ada keraguan di dalamnya, biar petunjuk orang-orang bertakwa. Dan kalian bermain-main dengan ini, kalian memperolok-olok agama Allah. Dan kalian sudah keluar dari iman bos. Aduh, ngeri. Kalian murtad, bos. Murtad itu dalam ajaran Islam. Jangankan di neraka jahanam nanti ya. Di Indonesia pun, di dunia pun jadi masalah. Dalam ajaran Islam begitu. Murtad dicoret dari daftar waris. Anda bisa bayangkan, Kak. Kalau orang tua Anda itu orang kaya raya, konglomerat. Seperti Erick Thohir misalnya ya. Seperti Sandiaga Uno, orang kaya sekali, seperti Luhut Binsar Panjaitan, atau bahkan seperti Bill Gates ya, Warren Buffett, tiba-tiba dicoret dari daftar waris, penerima waris. Kenapa? Sorry, lo murtad. Islam mencoret orang murtad dari daftar waris. Keren bos, apalagi di akhirat nanti neraka jahanam. Dan kalian untuk COVID ini telah berlaku sembrono, ugal-ugalan sembarangan.
Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Ini membahayakan akidah. Membahayakan akidah. Mati nggak mati, pakai masker itu bisa mati juga. Bisa mati juga. Ya, divaksin nggak divaksin, mati juga. Dan jangan bawa-bawa, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Berapa banyak berita orang yang divaksin jadi lumpuh, luka-luka, berbengkak-bengkak, terjadi alergi, bahkan mati, buta mati, bukan 1, 2, belasan, puluhan. Cuman pemerintah kita aja abai saja karena tadi ada unsur fulusnya, ada kepentingan orang-orang yang mengimpor atau mengadakan vaksin itu baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Disapu semua tuh, nggak ada urusan dengan orang mati. Itu apa resiko lur, kenapa jadi rakyat kan begitu kan. Aduh, Sinovac yang ternyata sangat bermasalah, bahkan Cina pun produsennya mengakui bahwa efikasi vaksin Sinovac itu sangat-sangat rendah. Dan kita sudah beli uang dengan uang rakyat yang ratusan miliar, mungkin triliun rupiah. Dasar bos. Jadi please deh, wahai orang-orang. Nah di sini mohon maaf nih, dengan segala hormat nih, mohon maaf Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dengan hormat mohon maaf. Pertama, panjenengan itu wakil presiden, please ya. Panjenengan itu wakil presiden dan panjenengan itu ulama besar, ulama dihormati, ulama disegani. Ya, please bunyi dong, bunyi. Jangan sampai anak-anak bikin Anda sebagai king of silent, itu betul. Tapi kan justru mengatakan responnya mereka belum tahu siapa saya. Lah, nggak penting. Tapi ada respon, bunyi, bersikap dengan keulamaan Kiai Ma'ruf. Tolong bunyi, ini mengancam akidah umat bos, Pak Kiai. Ini mengancam akidah umat. Janganlah kita karena panik yang diciptakan itu, kemudian kita karena bisnis yang nilainya triliunan rupiah itu, kita kemudian memperolok-olok agama. Jangan. Kalau kamu nggak percaya sama agama, nggak apa-apa, silakan deh. Kalau kalian beragama Islam, di KTP namanya kakek haji, segala macam, tiap bulan umroh, tiap tahun haji, tapi nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, monggo silakan. Tapi jangan tularkan virus. Bukan virus Wuhan, bukan virus COVID. Jangan tularkan virus-virus yang mengganggu akidah, mengancam akidah umat Indonesia, umat Islam Indonesia, dengan meme atau flyer atau kampanye propaganda seperti itu. Ya, bahaya nggak boleh. Justru dengan kondisi seperti ini kita lebih dekatkan diri pada Allah. Kurangi, kalau bisa hilangkan, habiskan semua perilaku maksiat, dosa. Hilangkan. Kurangi sebesar-besar mungkin kita bisa berhenti bermaksiat kepada Allah, berperilaku dosa. Itu ya pertama. Kedua, tingkatkan amal ibadah ya kan. Mau sholat sunnahnya tambah sholat sunnah rawatib ya kan. Sholat yang masih belang bentong bikin 5 waktu ya kan. Sholat yang biasa jam zuhur jam 12 menjadi jam setengah 3 atau jam 3 kurang, maju lebih di awal waktu. Harusnya begitu sekarang ini yang dilakukan. Lalu tambah dengan sedekah. Masya Allah, sedekah itu luar biasa. Rasulullah mengajarkan bahwa sedekah itu mampu menolak bencana. Berbagi uang kita nggak akan kita bawa ke mati. Mohon maaf ya, kita apalagi kalau sakit, perbanyak sedekah, nggak bakal habis uang itu. Allah akan tumbuhkan, ganti dengan yang jauh lebih banyak dan lebih baik ya. Bukan justru memusuhi, menjadikan agama sebagai olok-olok. Divaksin, lebih baik divaksin daripada dibacakan Yasin. Astagfirullahaladzim. Ini negeri Indonesia bos, negeri Pancasila bos, negeri mayoritas muslim bos. Aduh, jangan dirusak begitu demi keuntungan yang bejat seperti itu ya. Ya Allah, siapa yang membuat saya nggak tahu tuh. Jasad sekali. Tapi yang pasti dengan masker, pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati, itu juga sudah masif. Please deh, saya lihat ada di kantor-kantor polisi, kantor-kantor TNI, di tempat-tempat umum, tempat-tempat publik yang strategis, di mana-mana itu tolong deh. Bahwa pakai masker penting, ya, setuju, ulangi lagi, setuju. Edi Mulyadi setuju, itu penting, itu bisa insya Allah mencegah penularan dan penyebaran COVID, setuju.
Tapi masker bukan segala-galanya, apalagi penentu kematian. No, 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 no ya. Kepada Kiai Ma'ruf Amin, kepada Joko Widodo ketinggian. Nanti bolak-balik lu bolak-balik nyalain Joko Widodo. Ya iyalah, nyalain siapa lagi? Masa nyalain Bang Dullah tukang es cincau keliling? Kan presidennya dia, mau nggak mau dia lah, siapa lagi? Tapi oke lah, kali ini saya mau ngomong pada Luhut Binsar Panjaitan ya. Ya walaupun kita beda agama, tapi kalian Anda diberikan wewenang tanggung jawab yang besar yang Anda kalian tidak tahu betapa susahnya mengatasi persoalan. Akhirnya ngaku juga dia tidak terkendali, kata Susi dalam cerita yang singkat kemarin bilang terkendali. Susi Pujiastuti, halo Bu Susi, kocak juga ini mantan menteri yang satu ini. Ya kembali ke soal tadi, oke please ya. Jangan jadikan agama sebagai olok-olok, lebih dekat kita kepada Tuhan. Silakan Tuhan kalian siapa? Monggo. Saya nggak boleh bilang, ini nggak boleh. Silakan. Kalian punya Tuhan siapa? Silakan deh. Silakan ya. Itu agama masing-masing. Saya tidak mencampuri. Dekati Tuhan. Berbuat baik. Taubat. Itu bagus tuh taubat. Taubat bagus. Menyesal. Taubat itu bagus. Ya. Jangan olok-olok dengan lebih baik diberi vaksin daripada dibacakan yasin. Astagfirullahaladzim. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.